Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan MNJ, balik lagi nih ketemu kami di MNJ Podcast Live pada hari Rabu siang. Nah, biasanya MNJ Podcast Live kan dibawakan oleh Ibu Jumina dan juga Ibu Nur Saina. Untuk hari ini akan dibawakan oleh saya Reni Silviana dan juga Bapak konsultan pajak kami yaitu Bapak Agus Maulana. Konsultan pajak tambahan, bukan? Enggak dong Pak, enggak gitu Pak. Iya. Oh iya, Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Reni. Oke, Bapak kesibukannya apa nih Pak? Sibuk ya mengamati compliance, ada juga penanganan beberapa kasus ya gitu-gitulah Ren, biasa Ren. Kalau di konsultan pajak tuh kasusnya kasus apaan Pak yang ditangani oleh konsultan pajak? Ya, yang dari yang ringan sampai yang rumit sampai yang susah gitu ya. Nah, yang ringan apa ya misalnya ya? Kayak ya NPWP gitu-gitu, terus mau ganti alamat segala macam. Terus kalau mau yang agak rumit sedikit misalnya SP2DK ya, misalnya jadi SPT-nya kita diuji ya sama AR gitu, dicek, dilihat ada data. Kalau yang susah banget pemeriksaan, penyidikan, banding, keberatan gitu-gitulah. Oh, oke. Iya Pak, nih pada siang hari ini podcastnya kita adalah tentang tips-tips menghadapi pemeriksaan. Iya. Dan juga untuk kawan-kawan yang menjadi di luar sana mungkin ada yang sedang merasakan diperiksa oleh kantor pajak atau bagaimana. Mungkin kita bisa ngasih pengertian gitu Pak, pemeriksaan tuh apa, terus kenapa mereka diperiksa, cara menghadapinya seperti apa begitu ya. Nah, langsung saja ya teman-teman. Ini kita masuk ke apa sih pemeriksaan itu, nanti Bapak bisa jelaskan. Jadi teman-teman tuh harus mengamati nih, kenapa diperiksa, apa itu pemeriksaan, terus menghadapinya gimana biar nggak bingung gitu kalau pas lagi diperiksa. Oke Bapak, langsung aja, pemeriksaan tuh apa sih Pak sebetulnya? Ini saya nggak bacain berdasarkan peraturan ya, jadi ini pengalaman aja lah gitu ya. Kalau pemeriksaan itu kan sebenarnya gini, waktu kita lapor SPT, ya kan kita kan ngisi nih identitas kita segala macam. Nah, yang namanya SPT itu kan apa Ren? Surat pemberitahuan. Oke, surat pemberitahuan. Yang namanya surat pengen dibaca apa enggak? Ya harusnya dibaca. Iya. Nah, kalau suratnya dibaca, artinya kan jadi apa namanya ya, diuji lah ya. Misalnya surat yang kita masukin ini, kalau misalnya kita bikin surat cinta sama siapa gitu, kan si orang ini bilang, benar nggak sih isinya? Iya. Kok cinta kan tidak sama saya, kan begitu? Iya betul. DJP juga begitu Ren. Jadi SPT yang dimasukin ke kita, yang kita masukin itu sama mereka itu mau dilihat. Ini sesuai dengan kenyataan sebenarnya apa enggak. Kalau bahasa undang-undang kan benar, lengkap dan jelas. Iya betul. Nah itu dicek. Nah itu baik di lewat pengawasan ya, yang level paling dekatnya ya, yang paling bawahnya ini, ataupun ke level berikutnya di pemeriksaan. Sederhananya gitu Ren. Jadi SPT yang kita masukin itu mau dicek kebenaran materialnya dan kebenaran formalnya. Sampai situ dulu deh. Jadi gitu ya Pak. Jadi pemeriksaan tuh berarti wajar-wajar aja ya Pak ya, bukan berarti mohon maaf mungkin teman-teman di luar sana kan bilangnya pemeriksaan tuh berasanya kayak hukuman gitu kan jatuhnya. Belum mau menghukum ya. Enggak. Ya harus diketahui bahwa pemeriksaan itu adalah prosedur wajar ya. Maksudnya memang ya cross check gitu lah, bahwa SPT kita begini. Tapi kan gini ya. Di pasal 12 ayat 1 Ren. Udah ada salinannya ya. Iya. Bahwa wajib pajak membayar terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Iya betul. Jadi kita bikin SPT itu atau melapor pajaknya yang kita yang terutang itu sesuai peraturan itu sendiri, secara self assessment. Iya, dihitung sendiri ya. Hitung sendiri segala macam. Jadi kita nggak menunggu dari DJP untuk bikin ketetapan. Ya udah gitu, kita lapor sendiri gitu. Nah, akan tetapi ya di pasal 12 ayat 3 nih saya langkahi yang 12 ayat 2-nya itu ya. Apabila DJP mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT itu isinya tidak benar, DJP menetapkan gitu. Jadi awalnya silahkan isi sendiri gitu, akan tetapi DJP berhak menetapkan bila dia punya
keterangan bahwa SPT-nya kita nggak benar. Nah SPT tidak benar itu diketahui dengan cara-cara ya, misalnya pemeriksaan ya, Iya. pemeriksaan artinya kan dicek nih, dokumen sumbernya bagaimana, pencatatannya bagaimana. Kalau jadi tidak benar maka dia tetapkan kan begitu. Oke. Yang kedua bisa jadi dia punya data dari pihak lain, misalnya dari bank, dari kepemilikan segala macam. Mereka punya data, disebutnya data konkret itu, ya menggunakan pasal 12 ayat 3 ini untuk menetapkan. Begitu Ren. Oke. Jadi surat pemeriksaan itu ya wajar ya Pak ya berarti. Prosedur biasa ya. Iya, prosedur biasa dalam administrasi perpajakan gitu. Jadi artinya teman-teman nggak usah terlalu dipikirkan, atau ya harus tetap dipikirkan ya Pak ya. Maksudnya gini kan, karena perpajakan itu kan nggak semata-mata lapor SPT urusannya beres. Iya betul. Jadi SPT-nya kita itu harus kita beranggapan bahwa SPT ini akan diuji gitu loh. Gitu. SPT kita ini akan dicek, dilihat kebenarannya gitu loh. Nah ini kan yang selalu jadi masalah teman-teman tuh. Jadi pada saat mau dapat kerjaan baru ngurus SPT, itu keluru berat. Itu namanya masukin SPT itu nyari masalah gitu loh Ren. Jadi di situ dia harus memperhatikan bahwa SPT-nya itu sesuai gitu sama peraturan gitu Ren. Jadi misalkan ya inti nama harus benar, lengkap dan jelas ya Pak ya. Iya, nah benar, lengkap dan jelas itu benar isinya, lengkap lampirannya dan jelas. Kalau bahasa di pasal 3 itu pasal 3 pasal 2 pasal 3 itu si jelas itu adalah jelas sumbernya. Oke. Gitu, jelas sumbernya. Jadi benar, lengkap dan jelas itu ada definisinya tersendiri. Gitu Ren. Gitu ya. Kalau untuk tadi kan Bapak udah bilang nih pemeriksaan itu apa, dan sekaligus menjawab kenapa diperiksa. Tadi Bapak udah bilang itu karena ada data di SPT yang kita sampaikan kan ke KPP, ke DJP. Lalu jika ditemukan misalkan nggak sinkron nih, DJP punya datanya sekian, yang kita laporkan sekian, makanya wajar diperiksa gitu ya? Atau bagaimana? Itu ada dua sisi ya Ren. Yang pertama Reni nanyain alasan kan. Terus yang kedua bagaimana bila terjadi seperti itu, artinya udah masuk ke dalam dulu. Iya. Kayak gitu ya. Kita ngomongin alasan ya. Nah alasan diperiksa itu ada dua Ren. Rutin ya, kalau mereka nyebutnya pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin itu ya pemeriksaan yang karena sebab dari SPT-nya sendiri. Contoh SPT tahunannya menyatakan dia lebih bayar atau rugi tidak lebih bayar. Nah itu dia udah ngundang dengan sendirinya itu. Nah itu by system itu udah harus dikerjain gitu. Terus yang kedua ada lagi pemeriksaan khusus ya. Nah pemeriksaan khusus ini adalah pemeriksaan yang berdasarkan data atau bagaimana gitu dari DJP, sehingga DJP mau melakukan pengujian atas data tersebut. Gitu ya, ada dua nih. Terus yang ketiga bisa jadi ada faktor pemeriksaan karena tujuan lain. Misalnya contohnya ada orang meninggal dunia, dia mau nutup NPWP, nah itu dilakukan pemeriksaan. Diperiksa dulu ya Pak ya. Atau ada perusahaan mau tutup, dia dilakukan pemeriksaan tujuan lain. Macam-macam, ada macam-macam. Gitu. Nah, terus kalau terkait apakah tadi itu Reni bilang kalau misalnya data nggak sinkron mau diapain kan gitu. Nah, sekarang jangan ke sana dulu. Kita bahas prosedur dari awal deh. Prosedur dari awal pemeriksaan itu gimana, apa sih yang langkah-langkahnya gitu. Jadi berarti harus ini ya. Nanti Bapak jelaskan dari hulu sampai hilir. Pemeriksaannya awalnya gimana, terus kita nanggepnya seperti apa, menyelesaikan bagaimana gitu ya. Benar. Oke. Boleh dijelaskan Pak gimana itu pemeriksaannya? Awalnya. Jadi awalnya teman-teman yang wajib pajak ini dia akan mendapatkan pemberitahuan pemeriksaan. Tapi ini ada dua kriteria juga nih. Jadi ada pemeriksaan kantor, ada pemeriksaan lapangan. Kita skip dulu ya pemeriksaan kantor, nanti kita bikin pembahasan soalnya. Pemeriksaan lapangan itu jadi ada petugas. Ya, petugas pemeriksa pastinya ya, karena yang boleh meriksa yang boleh melakukan pemeriksaan pajak cuman pemeriksa, fungsional pemeriksa. Jelas, Pak. Itu jelas. Jadi ada di jabatan khusus tadi. Pemeriksa pajak itu memberitahukan bahwa ada surat perintah. Oke, jadi ini udah ada dua surat nih, pemberitahuan dan surat perintahnya. Nah, si pemberitahuan itu ngabarin itu tentang siapa yang diperiksa,
siapa yang meriksa, dan ruang lingkupnya. Oke. Oke, nah makanya pada saat kita nerima pemberitahuan dan surat perintah tersebut, kita cek nih 3 hal tadi. Siapa yang diperiksa? Pas Betul diri kita sendiri atau bukan? benar, gitu misalnya yang diperiksa namanya Reni Susanti. Kan bukan saya ya. Bukan Reni. Jadi udah bilang pas salah orang. Kan gitu. Bapak salah alamat nih. Salah alamat, kan gitu. Terus yang kedua, pastikan mereka yang meriksa. Oh, jadi kita minta identitasnya gitu ya? Minta identitasnya, surat tugasnya, terus ya boleh juga kita nanyain Pak KTP-nya, kasih lihat dong saya mau salin. Iya kan, make sure gitu, Iya betul-betul orang KPP atau bukan nih. Oh, kan gitu. banyak yang ngaku-ngaku. Orang datang terus bilang saya dari kepolisian, dari kantor pajak, kan kita cek dulu. Bukan cuma polisi aja yang gadungan ya? Iya. Orang pajak juga ada yang gadungan. Bisa. Apa susahnya? Orang pajak kan nggak seragam, nggak pakai baju seragam. Itulah, Ren. Kan kita nggak tahu. makanya. Bapak orang pajak mana buktinya? Saya nggak tahu. Gitu loh. Harus dia buktikan dengan surat tugas dan itu, dan nggak apa-apa kita konfirmasi. Makanya ya gimana lah. Misalnya kita ragu-ragu, datengin Pak RT. Nah, Gitu. daripada takut sendiri Daripada takut ya kan? gitu. Kan ya wajar, takut wajar ya. Iya. Takut itu wajar gitu. Kan Pak RT juga instrumennya negara gitu. Iya betul. Jadi nggak apa-apa. Saya minta ditemenin sama Pak RT sebagai saksi bahwa saya didatengin sama Bapak. Iya. Gitu. Jadi habis itu baru foto-foto tuh, yakinkan bahwa mereka itu petugas gitu. Oke. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Dan petugas juga nggak biasa aja lah. Jangan overreacted juga ya. Kalau digituin ya. Lalu setelah kita Oke, yang ketiga memastikan itu? yang ketiga ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini di pajak itu kan bahwa yang diperiksa itu tahun pajaknya jelas. Iya. Misalnya katakan diperiksa tahun pajak 2021. Oke. Tahun pajaknya 2021. Pastikan begitu. Dan dia kalau udah lewat tahun surat perintahnya jadi 2, Ren. Apa aja tuh, Pak? Misalnya 2021 sama 2020 misalnya gitu. Nah, itu masing-masing suratnya. Oh, Iya, oke. gitu ya. Ya ini ngomongin yang umum aja dulu. Terus dipastikan juga bahwa yang diperiksa itu pajaknya yang mana? Apakah yang diperiksa PPh-nya atau PPN-nya atau withholding tax-nya? Itu disebutin tuh. Kalau misalnya dia nyebut all taxes artinya semua jenis pajak masuk semua. Tapi kalau misalnya cuman PPN karena kita masukin lebih bayar tadi, ya itu ada kode-kodenya kalau kita yang sering berinteraksi tahu tuh. Gitu. Ini apa ya, tapi kan bukan konsumsi masyarakat umum. Oke, itu ya Pak. Untuk awalnya itu. Terus cara menanggapinya nih gimana? Oke, saya lanjutin, ternyata saya lupa ngomong satu lagi. Jadi suratnya kan kita udah nyebutin 2 tadi ya. Surat pemberitahuan sama si surat perintahnya. Iya. Nah yang ketiga namanya surat peminjaman dokumen. Jadi, iya betul. Jadi dia datang dengan minjemin dokumen gitu ya, minta minjem dokumen, apa aja dokumen yang diiniin. Terus kadang juga mereka meminta minta penjelasan terhadap proses bisnis. Jadi logisnya dia masuk dulu. Ini perusahaan soal apa nih? Iya. Gitu, perusahaannya soal apa? Ya itu juga kita dilakukan ya sama konsultan pajak ya. Kita mau tahu dulu nih logisnya perusahaan dapat penghasilan dari mana mendapatkannya. Terus bagaimana dia unsur-unsur biaya pentingnya. Gitu dan segala macam. Jadi udah kebayang nih, oh ini laporan keuangan kira-kira kayak gini. Gitu kan. Ini keahlian, makanya pemeriksa tuh punya keahlian khusus tuh di situ. Jadi dia dari awal juga udah bisa nebak tuh. Oh omsetnya sekian, ini gitu berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya dia. Gitu. Jadi namanya fungsional pemeriksa, Ren. Ini orang-orang yang betul-betul terlatih memang. Harusnya gitu. Nah, dari situ baru si WP-nya nanggepinnya gimana? Kalau misalnya kayak gitu, suratnya itu menyatakan bahwa dokumen dipenuhi dalam 1 bulan. Oke. Kayak di pasal 29 juga disebutin itu ya. Kalau waktu petugas bertanya tentang proses bisnisnya ini aja dibantu aja. Gitu kan kita harus mendukung ya. Maksudnya kegiatan pemeriksaan itu kita nggak boleh halang-halangin jadi pidana, Ren. Oh. Iya. Bahkan menghalangi petugas dari pajak untuk memeriksa pun jatuhnya pidana ya Pak? Iya. Saya baru tahu ini. Iya nggak apa-apa, Ren. Jadi ini pengetahuan baru ya teman-teman. Jadi kalau misalnya petugas melakukan kegiatan pemeriksaan, kita harus membantu. Gitu. Kalau misalnya kita menolak dilakukan pemeriksaan, mereka selesai tuh, mereka pulang tuh. Tapi mereka bikin berita acara penolakan. Malah lebih berat ya. Repot. Jadi mendingan dibantu. Karena pemeriksaan itu sifatnya adalah administratif.
Jadi ya wajar lah ya dilakukan Iya, gitu harusnya kita udah antisipasi Oke. gitu. Dengan cara patuh. Patuh, dan kan di pasal 28 juga mengharuskan kita menyimpan dokumen Iya. selama 10 tahun. Iya, betul. Jadi dokumen kita ini udah siap uji lah gitu. Oh, saya udah naruh di blok sana kalau misalnya Bapak Dong petugas mau datang periksa, kita tinggal kasih lihat. Gitu. Jadi kita udah punya kesiapan. Sebulan bisa jadi cukup panjang ya gitu untuk nyiapin itu gitu. Sampai situ Ren. Nah, setelah itu jadi dia kadang kan dia namanya pada saat pemeriksaan itu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Begitu dengan prinsip suuzon. Iya, karena dia harus suuzon Ren. Iya, kalau nggak suuzon nggak mungkin datang meriksa gitu Pak. Bener, dan gini kita juga harus mengetahui bahwa kan petugas ini melakukan aksi ya gitu. Itu pasti berdasarkan aksi sebelumnya dari orang-orang yang melakukan pelanggaran gitu. Sehingga juga karena ada orang yang melakukan pelanggaran, asumsinya mereka ada orang-orang lain yang juga melakukan pelanggaran yang sama. Bener, jadi kalau saya ngomong sama teman-teman petugasnya, masih ada teman-teman petugas di KPP itu, mereka bilang, oh lu jangan belain WP doang gitu loh, ini WP juga banyak yang kurang ajar. Gue juga tahu gitu loh. Jadi ada wajib pajak yang kayak ngemplang, tax evasion, kayak gitu itu ada Ren gitu. Tapi kan kita pilah nih. Iya. Itu kan ada yang tidak patuh karena nggak tahu, atau ada sengaja nggak patuh, ya itu beda treatment. Kalau untuk di Jayapura sendiri kira-kira yang mana Pak? Yang tidak patuh ada, tahu lah. Tapi kalau yang tidak tahu justru lebih banyak. Iya. Jadi kasian kan Pak kalau yang kayak begitu. Dan ya maksudnya karena mereka kan pengusaha istilahnya nature aja gitu loh. Jadi dia pada saat bisnisnya besar, gitu ya alhamdulillah. Jadi dia nggak mempersiapkan itu. Jadi kalau anak-anak kuliahan di MBA itu ya, yang orang-orang S2 MBA gitu kan dia gini bikin bisnis itu dia bikin bisnis plan gitu. Kagak ada mereka Ren. Ya kalau mereka mah yang penting jalan usahanya bisa terus berputar, ya udah dapat labanya ambil semua dia nggak ngerti kok. Bahkan kan kita tahu ya ada pengusaha yang dia punya PT dia nggak bisa pisahin. Nah iya betul gitu. Nah ini kalau ngomongin soal konten pemeriksaan, ini salah satu akun ya, atau bukan akun sih, apa nyebutnya ya, titik lah ya. Titik yang selalu jadi temuan pemeriksa dan ini selalu jadi masalah gitu. Tidak mampu memisahkan antara perusahaan dan kepemilikan dan perusahaannya, itu masalah banget itu. Nanti ketemulah di pasal 9 gitu ya. Tapi mungkin pembahasan tentang koreksi penyesuaian fiskal kita bahas nantilah. Jadi nanggepinnya gimana tadi? Iya. Nanggepinnya ya kumpulin. Jadi kita bantu pemeriksa untuk menguji SPT-nya kita. Kalau kita confident dengan SPT-nya kita gitu. Omsetnya sekian, kasih aja. Ini pencatatannya, ini pembuktiannya. Gitu. Ini dengan catatan, ada pencatatan dan ada bukti-bukti terlampir di dalam ya? Iya normalnya. Tapi kalau misalkan ini Pak, mohon maaf, kliennya kita sendiri pun banyak gitu. Yang emang kliennya udah banyak ya? Alhamdulillah Pak udah banyak. Itu kan datang ke sini, tolong buatkan saya SPT tahunan gitu. Pas ditanya nih sama ibu konsultan pajak, Bapak laporan keuangannya mana? Nggak ada. Laba perusahaannya berapa? Nggak tahu. Itu gimana tuh? Iya, ini realita yang diketahui sama kita praktisi. Nah itu. Iya, dan realita ini juga mereka petugas pajak juga tahu. Gitu ya. Jadi mereka nanyain pembukuan itu udah sering lah mereka nemuin. Tapi gini, praktisi menghadapi itu, bahkan teman-teman di kantor pajak juga menghadapi itu. Mereka tahu juga gitu bahwa ada perusahaan-perusahaan yang pencatatan nggak ada, ya boro-boro pencatatan gitu ya. Mereka tahu laba usahanya juga nggak tahu gitu. Penjualannya aja berapa nggak tahu. Nah itu terus kira-kira nih misalkan ya si pengusaha ini tuh hanya bikin SPT-nya ya karena hanya memenuhi kewajiban tanpa mengetahui gitu. Yang diisi apa di dalam kira-kira. Karena kan orang pajak udah tahu tuh. Mereka memaklumi hal itu atau tetap memberi bahasanya apa ya? Sanksi administrasi gitu, Pak. Oh iya, ini ada layer-layernya Ren ya. Tentunya kan petugas pajak bukan cuma meriksa, kita ngomong Fiskus ya secara umum, DJP itu otoritas ya. Itu mereka nggak cuma meriksa doang, tapi ada tahapan sebelumnya dong. Ya kan, ada tahapan pengawasan, kita taunya AR, di bawahnya lagi ada penyuluhan.
Oke. Oke, ada penyuluhan dan ada kanal-kanal yang sengaja dibuka, bukan sengaja dibuka, memang dibuka lah untuk wajib pajak itu untuk mempelajari. Gitu. Ini dari sistemnya otoritas nih. Oke. Berarti untuk DJP sendiri mereka ada wadahnya gitu ya agar pengusaha ini nggak buta sama sekali Iya. gitu. Dan memang kan peraturan perpajakan ini kan publik ya, jadi harus diketahui sama masyarakat umum. Kalau nggak diketahui orang pajak malah suka balik ngomong, itu udah ada di lembaran negara, gue mana tahu. Gitu. Nah itu kebanyakan pengusaha kan gitu Pak. Karena udah running bisnisnya udah sedemikian rupa lancarnya sampai nggak ada waktu nih untuk mempelajari tentang peraturan-peraturan perpajakan tersebut. Benar, Gitu. ya itu pembahasan yang lainnya Ren ya. Jadi kalau saya lihat kalau dalam treatment pemeriksaan ini posisinya adalah pemeriksaannya sudah datang. Iya makanya. Biasanya kalau misalnya ada Nggak ada kasus maklum ya dari nggak ada. Jadi ketika terjadi sudah diperiksa dan si wajib pajaknya nggak punya pembukuan, coba Reni dicek di pasal 29 ya, Oke. ayat 3A dulu deh. Buku catatan dokumen serta data informasi keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dipenuhi dalam 1 bulan gitu kan. Iya. Terus dalam hal WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, dihitung dengan secara jabatan. Iya. Nah gitu. Jadi mereka akan menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Gak apa-apa karena kan harus cari jalan keluarnya. Ya daripada buntu ya nggak Betul. ketemu jalan keluarnya. Pasti ya kalau dalam pemeriksaan wajib pajak orang pribadi biasanya dia nanya tentang analisa biaya hidup Ren. Oke. Misalnya gini, kita contoh aja nih Ibu Direktur kita nih. Ibu Dir misalnya kesana kemari naik motor misalnya, atau kalau misalnya ke dokter dia sewa Gojek misalnya kayak gitu. Oke. Terus misalnya dia suka rekreasi ke Kapadokia misalnya gitu. misal. Iya, Pak. Misal atau kemana-mana itu dihitung biayanya Ren. Atau misalnya umroh per 2 bulan sekali. Kan dia naik motor jadi bisa umroh, duitnya banyak. Oke. Misalnya iya. contohnya gitu ya. Nah itu kan kehitung tuh biayanya sekian. Kalau yang keluar sekian penghasilannya gimana Ren? Ya Harusnya lebih. Lebih dari Harusnya yang keluar lebih. dong. Betul. Atau yang kedua, dia punya tambahan mobil atau kekayaan. Oke. Oke, nah ini digabungin konsumsinya dia sama tambahan kekayaannya dia jadi penghasilan. Itu kira-kira Definisi- penghasilannya berapa? Bener. Gitu kan. Bener. Itu penghasilannya pun neto pasti. Oke. Bener kan? Yang dikonsumsi pasti neto dong. Iya dong. Bukan omset. Betul. Nah, omsetnya balikin aja ke atas. Ngerti ya? Iya paham. Gitu. Paham. Itu kalau dari sisi orang pribadi itu lebih mudah cara ngitungnya. Kalau untuk PPh badan ya mereka melakukan berbagai macam cara ya untuk ini. Biasa dari rekening koran atau ya ada juga ada teknik ya yang namanya menganalisa cost driver itu istilahnya. Jadi ada biaya misalnya gini Ren, perusahaan kita pabrik. Oke. Oke, perusahaan itu pabrik. Terus dia nanya satu aspek aja. Misalnya gini, sebulan Maret kemarin atau bulan ini deh. Bulan ini ada dong datanya? Ada. Ada. Oke, berapa penjualannya? Sekian. Minta tagihan listrikmu. Bener nggak nih sesuai ini? Match kan? Iya. Match. Sekarang dia tinggal cek di bulan sebelumnya listriknya gimana? Nah, Variabel toh? iya. Gitu. Jadi dengan biaya listrik ini diasumsikan bahwa listriknya nyala berapa lama? Nah, konsumsi akan Kondisinya- listriknya gitu Iya, kan. kalau mesinnya pakai listrik ya. Kalau mesinnya pakai diesel, cost drivernya apa? Solar. Solar. Dia beli solar berapa segitu. Wah, langsung ya Pak ya berarti. Oh. Nah, kan gini ya. Makanya petugas ketika dia selesai menghitung, nah ini kita udah masuk ke level berikutnya nih. Nah, Jika petugas sudah merasa informasinya cukup, oke, dia tutup nih pemeriksaan. Bukan tutup, maksudnya direncanakan untuk ditutup. oke. Dia bikin surat yang namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. SPHP. SPHP. Nah ini ya, tadi awalnya SP2, di pertengahan jalan dia ngeluarin SPHP. Nah SPHP tadi dianggap sama petugas untuk merasa cukup atas hasil pemeriksaan dia selama beberapa bulan terakhir ya. Gitu kan. Nah kalau dia udah ngerasa cukup, dia tuangkan itu. Nah abis SPHP ini, suratnya diterima. Kalau zaman dulu SPHP itu ada tulisannya 7 hari kerja Ren. Tapi sekarang udah gak ada tulisannya. Oke. Jadi SPHP itu nggak ada keterangan itu, akan tetapi kita bisa merujuk ke PMK-nya ya. Ini PMK-nya PMK berapa ya? PMK 17 tahun 2013, update terakhir PMK 184 tahun 2015. Kalau nggak salah sampai situ. Kalau ada salah tolong dikasih tahu ya. Iya Pak. Terus ada perdirjen tentang standar pemeriksaan.
Itu disebutin di pasal kalau nggak salah pasal 42 ya. Itu waktunya itu 7 hari dan dapat diperpanjang 3 hari gitu ya. Nah itu si petugas biasanya kalau petugasnya ngerti gitu ya keadaan wajib pajak itu, dia langsung sampaikan. Oke. Dia langsung sampaikan, lalu si wajib pajak bikin tanda terima toh. Nah mulai tanda terima tersebut dihitung 7 harinya. Kalau misalkan pada 7 hari itu 7 hari kerja ya. Kenapa? Mau perpanjangan enggak? ya misalkan belum siap gitu Pak dari 7 hari itu gimana? Bikin pemberitahuan perpanjangannya 3 hari. Kalau habis 3 hari masih butuh perpanjangan lagi? Nggak bisa. Oh nggak bisa, maksimalnya berarti 10 hari kerja ya? Benar, tapi kadang juga ya kalau misalnya kita komunikasinya bagus dan petugas juga ngerti oh ini barang susah gitu ya. Dia ngasih tambahan waktu tapi ya dikira-kira lah dia nggak akan berani panjang tuh. SPHP itu udah harus diselesaikan dalam 2 bulan Ren. Gitu, jadi harus dia close. SPHP, nah habis SPHP baru perpanjangan nanti dia akan melakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Nah pembahasan hasil akhir pemeriksaan tadi itu dia akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan tersebut. Makanya dia bikin undangan. Nah undangan itu dia sampaikan paling lambat 3 hari sejak tanggapan diterima. SPHP tanggapan dia hitung maksimal 3 hari dia ngundang. Undang nanti ditentukan tanggalnya tanggal berapa itu membahas. Oke. Balik ke SPHP nih Pak. Jadi di SPHP itu udah ada nih nilai-nilainya gitu. Iya. Kalau misalkan mohon maaf WP-nya merasa loh kok segini gitu, ngasih tanggapannya istilahnya menanggapi saya nggak terima nih gitu. Iya, kan tinggal gini. Pertama kita boleh ya minta keterangan sama petugas. Ini dapat data dari mana? Dan SPHP itu harus jelas, jangan nggak jelas gitu lah. SPHP ini misalnya nyebutin dasar koreksi, disebutin yang kita tuh ngerti gitu loh. Jadi jangan saya kadang juga suka kesal gitu. SPHP-nya itu nggak jelas. Jadi si SPHP-nya itu nyebutin ini berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat objek pajak yang ini. Oke, yang mana objeknya? Gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau saya pikir SPHP berlembar-lembar nggak ada masalah dong. Atau setidaknya di sini silahkan dicek lampiran yang mana kan gitu. Nah terus dasar hukumnya yang mana? Misalnya katakan iya 12 ayat 3 objek pajaknya pasal 4 ayat 2 misalnya kayak gitu peraturan pemerintah yang mana gitu. Jadi kita menalarnya tuh gampang gitu loh. Oh ini yang ini. Tinggal dicek kan baru dia merujuk kepada pembukuannya kita nih. Iya, betul. Atau data temuannya dia. Kita cek ini data atas temuan tersebut betul terjadi apa enggak? Dan apakah di sini ada dispute apa enggak? Misalnya di sini oh ini bukan itu. Ini bukan itu. Apa sih maksudnya? Ini adalah kegiatan transaksi yang kami pahami seperti ini. Dan pasal yang disebutkan sama Bapak nggak nyambung. Nggak nyambung sama itu gitu. Ya betul. Kalau nggak nyambung ya kita boleh bantah dong. Iya bisa. Gitu. Dan keterangannya harus dijelasin. Jadi menurut saya SPHP juga informasinya juga harus bagus. Dan petugas ketika kita tanya jawab dong. Jangan jadi misteri baru gitu loh. Karena waktunya kan mepet gitu loh. Iya. 7 hari Bapak nggak nerbitin kita harus nerima SKP bagaimana? Nah itu kalau gimana ya? Maksudnya kan misalkan nih Pak kasusnya nih berat gitu. Dikasih waktunya cuma 7 hari. Perpanjangan jadi cuma 10 hari. Jadi 10 hari ya. Kalau pada saat 10 hari selesai ini kita masih nggak bisa ngasih tanggapan yang sesuai. Oh iya. Gitu gimana? Kita mundur sedikit Ren. Bahwasanya yang diperiksa ini SPT-nya siapa? SPT-nya kita. Kita tahu nggak isinya? Ya harusnya tahu. Oke, kalau kita sendiri yang buat. Benar. Kalau kita nggak banyak main, itu SPT kita bisa bertanggungjawabkan loh. Misalnya mau pemeriksaan cepat juga gampang. Jadi nah, sekarang kondisinya benar lengkap dan jelas tadi. Ya itu asal mulanya dari situ. Gitu. Kalau SPT-nya udah kita kuasain banget mau ditanyain apalah kayak kita bikin skripsi Ren. Iya. Jadi udah tahu matang isinya gitu. Halaman yang mana Bapak cek gitu kan enak. Tapi kan sekarang kondisinya tidak ideal nih. Iya. Ya kondisinya tidak ideal. Wajib pajaknya itu kondisinya beragam. Oke. Gitu maka bisa jadi bermacam-macam keadaannya kan gitu. Lalu sekarang gini deh katakan si kondisi tidak ideal itu terjadi yang ditanyain sama Reni, wah kita bingung nih, data dari mana begitu segala macam gitu kan. Terus ternyata dia punya data pihak yang lain rekening koran dari yang ini, rekening koran dari bank yang kita nggak punya salinannya. Nah loh. Kita bingung nih. Ternyata memang kejadian misalnya owner dia punya rekening koran atas nama perusahaan dia nggak ngomong.
Oh, ada yang begitu ya Pak? Bukan ada, kita buka aja posibilitasnya. Oke. Katakanlah seperti itu, maka kita harus ke bank dong. Iya. Nah, kita ke bank bilang, gue cepetan nih gue ditungguin gitu. Jadi kita harus bereaksi dengan reaksi yang cepat. Kalau saya kecenderungannya pada saat SPHP itu mendingan kegiatan utama kantor tuh dipindahkan ke situ. Gitu, karena ini barang serius ya. Kasihan kalau misalnya kalau penetapannya di dalam jangkauan kita enak, Ren. Tapi kalau kadang-kadang juga suka angka-angka fantastis ini yang suka bikin kita shock gitu kan. Nah, itu energi perusahaan sebisa mungkin diarahin ke situ dulu. Itu udahlah, ini kita jawab, yang ini udah siapin dokumennya segala macam, baru kalau saran saya manajer keuangannya ngerti pajak nggak? Kalau nggak ngerti? Kalau nggak ngerti buru-buru ngomong sama inilah, atau misalnya ada konsultan pajaknya biar si bahasanya petugas yang kadang udah mah teknikal, kadang juga nggak jelas begitu kan? Ya kita maklumi aja lah gitu, maksudnya kan kadarnya ini kalau di Jayapura berbeda dong sama yang di PMA. Iya. Gitu, berbeda dong dengan yang di LTO gitu kan ya, kadang begitu ya. Walaupun ada juga petugas dari sini itu dari PMA Ren, gitu, jadi udah mantap juga gitu. Seperti itu. Nah kalau misalnya seperti itu kita manfaatkan waktu baik-baik. Tadi kan SPHP ditanggapi 7 hari, kita maksimalkan dengan perpanjangan 3 hari. Habis itu akan dilakukan pembahasan. Nah pembahasan langsung kita bawa ke quality assurance untuk dibahas di quality assurance. Kita bisa quality assurance 1 atau 2 kali. Gitu, itu pembahasan segala macam, quality assurance itu di Kanwil. Gitu. Jadi ingat ya, SPHP itu harus diselesaikan dalam 2 bulan. Jadi kita bisa manfaatkan waktu itu baik-baik gitu. Gitu. Tapi udah ranahnya udah teknis dan pressure-nya udah tinggi di situ ya. Oke. Jadi habis SPHP tadi Bapak bilang apa yang di pemberitahuan perpanjangan. Pemberitahuan perpanjangan. Habis itu pembahasan. Nah pembahasan baru quality assurance. Kita pada saat pembahasan kita bisa manfaatkan waktu 3 hari setelah risalah tadi untuk mengajukan permohonan di quality assurance tadi. Gitu. Nah quality assurance nanti kita diundang tuh untuk ngebahas sama quality assurance. Quality assurance itu petugasnya di Kanwil. Itu ngapain? Bahas lagi. Kan kayak gini, pada saat pembahasan itu kan sama antara wajib pajak dengan pemeriksa. Oke, kalau quality assurance itu pihak ketiga Ren. Oh. Orang lain di Kanwil. Jadi istilahnya netral gitu ya? Enggak juga. Oke, enggak juga. Lah kan orang Kanwil. Iya Kanwil ya betul. Orang Kanwil kan orang DJP juga. DJP juga. Artinya mereka sudah berkomunikasi kan. Sama orang KPP. Orang KPP. Jadi quality assurance kalau saya bilang sih cuma main tambah waktu aja. Dipanjang-panjangin. Panjang-panjangin. Kalau kita strateginya panjang-panjangin waktu. Dan quality assurance itu katakanlah tetap memang harus ditetapkan. Ya udah, kalau memang harus ditetapkan keputusan DJP seperti itu, SKP kan. Nah itu kan masih di lingkupnya mereka. Makanya ranah administrasi tadi. Oke. Nah katakan ya udahlah akhirnya keluar. Iya SKP keluar. ya. Kita nggak setuju nih. Kita nggak setuju nih. Nggak setuju maka terbit SKP. Kita siapkan langkah berikutnya, kita majuin keberatan. Oke. Ya, nah keberatan ini itu SKP-nya terbit, kita boleh menyampaikan keberatan dalam 3 bulan. Jadi ada di pasal 25, pasal 26 itu ngebahas soal keberatan. Gitu. Jadi bagaimana syaratnya, apa caranya gitu ya. Katakan SKP-nya contoh aja nih, misalnya ada 5 maka keberatannya disampaikan satu-satu. Per surat ya Pak? Per surat. Gitu. Jadi suratnya ada 5 juga nih? Benar. Nah si keberatan tadi nanti ditanganin sama Kanwil nih. Petugas yang namanya penelaah keberatan. Nah penelaah keberatan hasilnya mungkin gak akan jauh beda tuh sama hasil dari KPP karena kan sama-sama dari DJP toh. Nah keberatan tadi bisa kita ajukan banding di pengadilan pajak. Sampai di pengadilan pajak ya? Iya karena kan harus ini kan ya sedikit banyak nih administrasi negara ada konteks hukumnya di situ. Jadi dia nanti kalau pemeriksaan orang DJP, keberatan orang DJP, tadi quality assurance juga orang DJP, pengadilan pajak bukan Ren. Oh justru kalau pengadilan pajak bukan ya? Bukan, hakim. Nanti hakim sama panitera gitu. Nanti di sana ya saya sendiri belum punya pengalaman nih. Nggak mau juga sih Ren. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya ada challenge ke sana. One day gitu ya. Iya nggak masalah. Maksudnya emang harus nggak katanya sih konsultan pajak itu baru kelihatan bagusnya di pengadilan. Oke. Gitu. Mampu nggak dia berargumen di situ di pengadilannya gitu ya. Artinya upaya hukumnya, upaya kita untuk mencari keadilan itu bisa sampai sana. Oke. Tadi Bapak bilang setelah terbit SKP itu kita berhak ya mengajukan kayak keberatan gitu. Iya.
itu disampaikannya per surat dengan dilampirkan semua-semuanya gitu Iya, kan. dan ada keterangan, ada syaratnya harus dibayar sejumlah yang disetujuin Disetujui oleh siapa nih? sama kita. Sama kita. Sama kita. Jadi misalkan kita nggak setuju sama yang dari KPP, kita bisa misalkan tuliskan di situ nilai yang kita setujui begitu. Misalnya simpelnya gini ya, misalnya ketetapan PPh Badan contohnya aja ya. Misalnya ditetapin sama orang pajak itu 500 juta misalnya gitu. Iya. Kita setujunya 200 juta. Nah 200 jutanya kita bayar. Itu yang 200 juta itu aduh saya lupa nih masalah apakah semua yang kita setujuin atau yang enggak kita setujuin dibayar apa enggak gitu, itu ada teknikalnya lagi tuh. Oke. Gitu saya belum pernah ke situ. Jadi kalau misalkan suratnya kita tadi mungkin permohonan pengurangan sanksi atau Oh lain lagi, beda ya? beda. Kalau pengurangan sanksi nggak boleh keberatan. Oke. Kalau misalkan suratnya itu ditolak gitu sama Yang mana KPP? keberatannya? Keberatan bisa berkali-kali, bisa 2 kali. Kalau sampai kedua-duanya ditolak? Ya udah. Ya kan bisa masuk ke pengadilan. Oke. Keberatan bisa enggak. Keberatan bisa diajukan ke banding. Oh, jadi banding. Bukan PSA yang 2 kali ya. Oke. Terus untuk WP-nya sendiri nih Pak, kalau sampai mohon maaf untuk WP kan pasti mohon maaf ya, mentalitinya juga pasti ke pressure kan dari awal dapat surat pemeriksaan kayak begitu. Terus diperiksa di lapangan udah istilahnya udah deg-degan terus nih. Oh iya, maksudnya ada dipanggil ke KPP deg-degan lagi. Iya. SPHP. Terus kalau sampai di pengadilan itu saya bayangkan kalau saya memposisikan saya sebagai WP tersebut itu pressure-nya udah nggak tahu masih sehat apa enggak gitu kira-kira. Maksudnya ini tuh menghadapinya gimana gitu loh. Apa iya harus dihadapi seorang diri tanpa bantuan siapapun? Oke, sebelum ke sana ya. Tadi kan saya ngomong bahwa pemeriksaan pajak ini adalah prosedur biasa. Iya, prosedur biasa, tapi prosedur kalau yang normal. dalam pikirannya mereka nggak ada kebayang nih kalau sampai sejauh itu gitu. Ya itu titik lemahnya kita ya. Jadi memang kita kan masyarakat kita kan nggak terbiasa ya, maksudnya sama Itu dia. komunikasi dengan petugas itu mereka nggak terbiasa. Rasanya kayak takut terus. Takut gitu. terus. Ya walaupun sebenarnya harusnya enggak ya. Ya dan petugas kita tuh ngomongnya enak kok Ren. Bahasanya enak gitu. Cuman masalahnya tetap SKP-nya gede aja gitu sih. Tetap shock. Cuman tetap aja menurut saya tetap harus ya dihadapi ya. Dihadapi aja lah. Terus kalau misalnya emang pengen ketemu AR lah, katakan kita ngomong dari situ dulu deh. Kalau dia mau ketemu AR bisa biasa curhat atau minta bikinin waktu bikin SPT curhat sama AR atau penyuluh, ketemuin dulu mereka. Oke. Temuin dulu mereka, saya sedang begini, saya harus bikin apa, tolong ajarin. Gak boleh tuh mereka bilang itu urusan bapak, gak boleh. Asalnya KPP tetap memberi channel untuk wajib pajak yang dalam keadaan bingung ini untuk kasih setidaknya prosedurnya apalah. Iya. Gitu. Ini abis ini gimana, abis ini udah harus tahu. Dikasih Bapak lihat aja di PMK 188, males bacanya, susah. Yang terbiasa gampang. Cuman kan seringnya tuh begitu Pak. Iya. Kita kesana sendiri aja kita tahu gitu yang disebutin tuh pasal-pasal semua gitu kan. Ya kalau Bapak mah ngerti. Karena memang Bapak praktisi, sedangkan pengusaha ini kan mereka orang awam. Benar. Mereka mau tahu dari mana gitu. Kalau bahasanya dengan bahasa pasal-pasal dan ayat sekian huruf ini huruf itulah. Iya. Saya aja sampai sekarang masih kelabakan. Ya karena tiap hari ada update-nya itu peraturan. Oke, kita batasi lingkupnya sampai sini Ren ya. Jadi kalau wajib pajak kayak gitu, pertama ya kita adalah konsultan pajak yang nggak semata-mata bukan soal bisnis ya. Jadi kami di sini juga ada, kami sepakat lah di MNJ ya. Kita dengan Ibu Direktur, Ibu Konsultan semuanya bersepakat bahwa kita nggak semata-mata soal itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya kendala di permasalahan tersebut, konsultasi aja ke kita, dibicarakan aja, nanti kami yang berhitung lah. Nah ini biasanya kan WP ini misalkan nih udah ke AR mah pulang tambah bingung gitu kan. AR-nya bilang ke konsultan pajak aja deh gitu misalkan AR-nya mengarahkan untuk ke konsultan pajak. WP-nya takut, aduh nanti mahal lagi gitu. Oh iya.
konsultan pajak jangan, maksudnya kita juga punya kewajiban moral lah ya. Maksudnya terhadap masyarakat ini nggak semuanya di level yang Sama. Jadi kita bukan Malaysia, kita bukan Singapura yang wajib pajak masyarakatnya itu apa namanya wawasannya begitu ya. Sekarang kita kondisinya berbeda ya, kita harus banyak apa namanya ya, memperhatikan lah gitu. Jadi boleh lah Ren, maksudnya kita buka aja Ren, ini tinggal sampaikan ke teman-teman pengusaha bahwa kita juga buka channel itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bingung soal pemeriksaan SP2DK, gak usah ngomongin soal fee lah gitu. Bisa langsung konsultasi. Udah konsultasi aja di sini, janjian asal kita ada waktunya mah gak masalah gitu. Jadi gitu ya teman-teman, jangan kalau ada pemeriksaan terus jadi bingung, panik, sampai sakit, sampai gak tidur, itu kan malah jadi kesehatannya jiwa raga terganggu nih. Daripada pusing-pusing begitu, bisa ke sini konsultasi ke kami begitu. Ya jangan pikir dulu nanti mahal, nanti saya nggak punya uang buat bayar. Enggak kok, insya Allah konsultan pajak kami semua nggak begitu, baik Pak Agus Maulana maupun Ibu Jumina tidak seperti itu ya. Yang penting mah ngebantu dulu gitu ya Pak ya. Ngebantu dulu ya, bantu dulu lah. Terus untuk tips-tipsnya Pak, selain tadi habis dapat pemeriksaan ketemu AR bingung kesini, tipsnya apa lagi nih? Oke, jadi ini artinya kan kita mengalami berdasarkan apa yang kita menyampaikan apa yang berdasarkan kita alami ya. Iya. Ini bukan pemeriksaan doang Ren. Jadi kayak SP2DK. Nah, SP2DK datang ke sini, saya nggak maksudnya beberapa kali ketemu datang wajib pajak ke sini tuh nangis gitu Ren ya. iya. Bingung gitu mereka gimana. Nah saat itu kan maka tugasnya kita ya menenangkan dulu, baru kita sampaikan apa isi dari surat tadi, di level yang mana nih kan gitu. Kita bacain baik-baik, kita kasih pengertian. Lalu wajib pajaknya juga sekarang harus apakah dia memahami keadaan tersebut atau enggak gitu loh. Kalau misalnya dia enggak tahu ya harus ditauin gitu. Dan baiknya memang ya kembali lagi SPT itu bentuknya memang sederhana ya, maksudnya cuma berapa halaman gitu, tapi itu memang harus dikuasain betul gitu. Jadi asal mulanya dari situ Ren. Kalau SPT-nya udah cakep ya, udah diatur, di manage dengan bagus gitu. Artinya dengan asumsi bahwa laporan keuangannya juga udah bagus gitu. Kita manfaatkan peraturan sebaik-baiknya. Nanti masalah loophole, teknik dalam melaporkan SPT segala macam, ya mungkin boleh lah kita Reni bikin seminar apa segala macam soal itu. Teknik untuk inputnya di dalam SPT sendiri kan nggak bisa sembarangan Pak. Benar, jadi kita harus melumrahkan bahwa SPT ini bisa diisi sama masyarakat umum gitu kan. Iya. Jadi nggak harus lewat konsultan pajak, nggak harus ke konsultan pajak palsu, ya kan? Atau ke sama orang yang dianggap tahu pajak, nggak usah. Jadi kita harus berasumsi bahwa SPT bisa dibuat sendiri. Iya. Gitu, nanti kita buatlah pelatihannya Ibu Nona ya, nanti kita inilah. Itu penting loh Pak, soalnya baik SPT untuk badan maupun OP gitu. Nah sedangkan kliennya kita saja ada beberapa kali SP2DK tuh OP loh, WPOP loh ini di SP2DK. Angkanya aneh-aneh lagi. Angkanya aneh-aneh lagi. Makanya kan butuh banget itu sebetulnya. Iya, nanti kita ya udahlah, ini sekarang bulan apa di dikit-dikit lagi loh, lagi kita mau SPT. Karena nanti kita komunikasi sama Pak Hendrikus, Pak Jo dari akuntan publik segala macam, kita ngomong lah. Biar nanti pas guyup lah pas kita. 2023 SP2DK-nya berkurang. Enggak mungkin. SP2DK tetap banjir. Kalau nggak salah itu 400, aduh saya lupa tuh, kemarin di DDTC pernah ngebahas itu jumlah. Ratusan ribu ya? Wah ya nggak karu-karuan. Gelo. 400 ribu kalau nggak salah Ibu. Jadi untuk yang sudah tersebar dan harus direspon dalam waktu cepat. Ren kayaknya. Oh oke. Jadi gitu ya teman-teman, pembahasan tentang pemeriksaan tadi Bapak udah ngasih tahu apa itu pemeriksaan, kenapa, cara menghadapinya seperti apa, dan tips-tips yang harus teman-teman lakukan kalau menghadapi pemeriksaan. Oke, sekian dari kami. Saya Reni Silviana pamit undur diri, dan juga Bapak. Iya. Bapak siapa Pak? Agus. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.